Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Anandala Kuntiardiatama. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari UPN Veteran Jawa Timur. Oke, video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah Administrasi Database. Mau tahu bagaimana saya mengerjakan soal UAS? Langsung aja simak videonya. Oke, di sini kalian sudah bisa melihat soal UAS saya. Sini ada 10 soal. Lihat ya, ada 10 soal. Tetapi saya hanya wajib mengerjakan 5 dari 10 soal itu. Oleh karena itu saya akan mengerjakan 5 soal dari awal. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja kita mengerjakan nomor 1, yaitu soalnya adalah table space. Buatlah sebuah table space dengan ketentuan sebagai berikut. Contohnya adalah table space name. Ini adalah nama table space-nya. tbsp underscore access ini adalah npm saya. Oh ya, untuk informasi, table space itu adalah storage dari segmen, atau dengan kata lain adalah tempat di mana segmen-segmen database ini disimpan. Yang termasuk dalam segmen itu ada table, index, cluster, rollback, dan lain-lain. Itu dari pengertian dari table space. Nah, lanjut lagi ke dalam soal tadi sampai ini ya, file directory-nya default, ini adalah tempat di mana table space-nya disimpan. Kemudian file name namanya tbsp1.dbf, file size 5 MB, extend management lokal, segment space management auto, enable legend no, auto extend disable, kemudian type permanen, extend allocation automatic, statusnya read write. Oke, kita akan membuat table space berikut ini di SQL Plus. Langsung kita buka SQL Plus-nya. Saya di sini lewat cmd SQL Plus. Kemudian langsung aja login ke DBA-nya, sistem DBA-nya. Oke, di sini kita udah connect ke Oracle Database 10G Enterprise Edition. Kita kerjakan tadi soalnya nomor 1. Nomor 1 adalah membuat table space tadi ya, dengan ketentuannya sebagai berikut ini. Oke, langsung aja saya ketik dulu sini, create table space tbsp underscore npm, terus kemudian file name-nya tbsp 01.dbf, kemudian file-filenya default tadi ya, size-nya 5 MB, kemudian auto extend management. Apa itu? Hah? Kok untuk? Kenapa enggak dibikin? Masa? Oke, kalau aku lihat sekarang ya, kamu kebanyakan ngomong oke. Coba Udah. lanjut, baik. Oke. Beneran? Ya, lanjut. Tadi auto extend-nya, extend manajemennya lokal. Kemudian segment space management auto lalu oke,
auto allocate. Wah, sini ada error. Oh, ternyata file database dari namanya tbsp01 ini sudah ada di laptop saya. Dari itu kita hapus dulu. Hapusnya pada file directory-nya Oracle. Kita cari ini Oracle. DB1. Kemudian database. Ya, ini sini sudah ada tadi yang sudah ready tbsp01 ini. Dan ini kita hapus terlebih dahulu agar bisa membuat table space dengan syarat yang seperti OS tadi. Oke, kita buka lagi di sini. Oke, kita tulis kembali. Ya, sekarang sudah berhasil table space created. Berarti itu artinya nomor 1 sudah selesai. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu membuat profile. Informasi pada Oracle Database. Jadi untuk membatasi database itu dilakukan oleh profile ini. Jadi adanya profile adalah untuk memberi batasan-batasan pada database. Di sini adalah soalnya nomor 2, membuat profile dengan ketentuan sebagai berikut ini. Nama profile manager, CPU per sessionnya. Jadi pada sesi profile ini CPU-nya hanya mendapatkan 10.000. Kemudian session per usernya itu ada 2. Jadi pada satu session ada 2 user aja. Connect time 480, idle time 500, password lifetime 60, password cache time 10, password reuse time 1800, reuse make unlimited, tidak terbatas. Kemudian file login items ini jika kita gagal login itu hanya dengan kesempatan cuma 3. Kemudian password log time-nya 1/1440, password verify function-nya tidak ada. Oke, langsung aja kita buat di command prompt ya. Namanya profile manager, limit atau batasannya sessions per user nya 2, CPU per user per session maksud saya 10.000, connect time-nya 480, idle time 500, dan password lifetime 60, password cache time 10, password reuse time 1800, kemudian password reuse max nya unlimited, violet login atas cuma 3, kemudian password log time 1/1940. Nah, untuk password versionnya nggak usah diketikkan pada command prompt, sama seperti file directory tadi sudah default. Kita enter ya,
profil created di sini sudah terlihat profil created, dan artinya nomor 2 kita sudah selesai. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah membuat user. Di sini ketentuannya ada 2 user, yaitu nama user. Yang pertama adalah user nama panggilan saya, yang kedua adalah user supervisor. Nah, user ini adalah untuk memudahkan pengolahan data dalam suatu database. Maka objek-objek itu dikelompokkan berdasarkan user pemiliknya. Jadi semisal pada kayak seperti manajer itu ada di pegawai kan, manajer, pegawai itu semua dalam lingkup karyawan. Jadi dikelompokkan berdasarkan karyawan. Seperti itu kasarannya user. Kalau gitu langsung aja kita buat usernya. Yang pertama adalah user nama panggilan saya, kemudian passwordnya NPM saya, permanen table space-nya sesuai nomor 1. Jadi data di nomor 1 table space-nya namanya apa, kemudian temporary table space ini adalah table space untuk sementaranya, kuotanya 10 MB satu user itu, profilnya default. Kita buat create user, nama panggilan saya Ananda, kemudian passwordnya berarti identifier by npm, default space tadi seperti nomor 1 namanya tb sp npm, kemudian temporary space time namanya, kuota 10 MB pada table space yang tadi. Jadi kita tulis di sini on tbsp sama seperti table space yang kita buat di nomor 1 tadi. Kemudian profilnya default, enter. Ya, user sudah terbuat, jadi kurang satu lagi yang user supervisor. Sama caranya, create user supervisor, identified by passwordnya supervisor, kemudian permanennya sama, saya lupa tadi untuk menyebutkan ketentuannya dari supervisor. Ketentuannya sama seperti user dari yang pertama tadi, nama panggilan saya. Jadi mungkin tidak perlu saya sebutkan lagi. Oh, yang berbeda di sini adalah profilnya. Jadi ini profilnya sebagai profil di profile manager tadi. User ini profilnya masuk ke dalam profile manager yang nomor 2 tadi kita sudah buat. Jadi di sini profilnya adalah tadi nomor 2 namanya profile manager. Oke, kita enter. Nah, user sudah terbuat dua-duanya, berarti nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 ini adalah membuat role atau bisa dikatakan adalah peran.
yaitu role itu adalah hak akses. Jadi ketika ada banyak di database itu ada banyak pengguna, nah kita bisa mengasih akses terhadap pengguna-pengguna tersebut. Nah, memberikannya itu adalah dengan fungsi role ini. Nah, selain kita bisa memberi akses role ini, kita juga dapat menyambut dari hak akses tersebut. Role itu seperti itu. Nah, di sini adalah ketentuan role yang pertama adalah nama role-nya adalah HR Clerk, yaitu bisa select dan update pada tabel employees milik user HR dan berikan role HR Clerk kepada user yang nama saya tadi kita buat di nomor 3 yang user Nananda itu. Jadi langsung aja kita buat role HR Clerk. Sini kita buat dulu role-nya, create role HR Clerk. Oh, maaf, sudah ada lagi, kita hapus. Kalau sudah terdapat, jangan lupa kita commit agar ini benar-benar hapus permanen. Kita buat lagi. Oke, role sudah terbuat, role HR sudah ada. Kemudian si HR Clerk ini bisa men-select dan update pada tabel employees milik user HR. Ini kita kasih grant ini untuk mengasih hak akses. Grant, select dan update pada tabel employees milik user HR. Jadi on HR ini usernya, employees ini tabelnya, dan berikan role HR ini juga ke user nama saya tadi yang di nomor 3 kita udah buat. Jadi di sini tuh salah menulis, maaf. HR Oke, yang sudah sukses, kemudian kita berikan role HR kepada user tadi. Oke, sudah sukses. Jadi untuk soal yang A sudah selesai. Kemudian soal yang B adalah nama role-nya adalah HR Manager. Kemudian bisa insert dan delete pada tabel employees milik user HR, serta berikan role ke HR Clerk yang A tadi. Kemudian role HR kepada supervisor. Kita buat dulu nomor 2. Yang B, untuk B. Karena saya sudah pernah membuat role HR Manager ini, jadi kita hapus dulu role dari HR dengan nama HR Manager. Nah, role sudah terhapus, kita buat lagi. Oke, role sudah terbuat. Kemudian HR Manager ini bisa insert dan delete pada user HR dan diberikan role kepada HR Clerk. Maka kita berikan dulu role-nya ke HR Clerk dulu. Oke.
Oke, kemudian kalian insert dan delete on HR employees to HR manager manager, kita enter. Oke, kalian sudah sukses. Kemudian berikan role HR clerk ini kepada supervisor. Kita akan Oke, kalian sudah sukses dan artinya nomor 4 juga sudah selesai. Untuk itu kita lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 5. Nomor 5 ini dalam membuat privilege, yaitu hak istimewa ya, hak wewenang. Jadi hak untuk menentukan hak akses yang disediakan untuk pengguna pada objek database. Ada 2 jenis ya, jadi untuk privilege ini yaitu sistem privilege, yaitu hal ini memungkinkan untuk menciptakan atau create, alter ataupun drop pada objek database. Kemudian yang kedua adalah object privilege, yaitu memungkinkan untuk select, insert, update, delete dari objek database. Nah, itu hak istimewa dari atau pengertian dari privilege atau hak istimewa. Kemudian soal nomor 5 ini adalah berikan hak akses untuk user yang telah dibuat dari nomor 3. Nomor 3 tadi kita sudah membuat 2 user, yaitu user Ananda dan user supervisor. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem privilege. Jadi yang tadi bisa create, alter maupun drop. Langsung saja kita buat hak akses untuk user nomor 3. Yang pertama adalah user baru tersebut bisa connect ke database dan bisa membuat dan mengisi tabel. Oke, kita buat keren untuk memberi hak akses. Create karena bisa membuat dan mengisi database. Yang pertama adalah bisa connect ke database, jadi kita create session dulu, kemudian membuat dan mengisi ini jadi satu, create saja, create tabel pada yang pertama tadi adalah Ananda. Oke, sudah selesai. Kemudian yang kedua user supervisor, sama to supervisor. Oke, sudah. Untuk sistem privilege-nya kita sudah sukses untuk memberi hak akses atau istimewa. Kemudian yang object privilege, yaitu bisa melihat tabel employees regions yang dimiliki oleh user HR. User HR ini sudah ada dari bawaan Oracle jika kalian sudah menginstalnya. Kemudian yang kedua adalah mengubah tabel employees dan regions yang dimiliki oleh user HR. Kita langsung aja berikan haknya. Itu bisa melihat, itu bisa select dan mengubah tabel, jadi alter. Yang dimiliki oleh tabel employees itu. Jadi kalau yang pertama tadi saya
ketiknya satu-satu, di ini langsung sudah sekaligus 2 user. Oke, sudah bisa. Kemudian ya, sudah bisa. Keren ya. Oke. Itu adalah nomor 5 yang terakhir. Alhamdulillah saya sudah mengerjakan dari 5 dari 10 soal yang diharuskan dalam perintah WAS ini. Dari itu saya ucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah melihat video ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.